Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat, salam semangat untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya akan belajar ya bersama teman-teman tentang hermeneutika. Nah, apa sih sebetulnya hermeneutika? Kemudian bagaimana definisinya, ruang lingkup hermeneutika, sejarah hermeneutika, sampai apa hubungannya hermeneutika dengan penafsiran Al-Quran. Bagaimana hermeneutika bisa dijadikan sebagai salah satu metode dalam menafsirkan Al-Quran, gitu ya. Nah, eh, kita akan mengawali pembelajaran hermeneutika kita dengan yang pertama, yaitu kita harus mengetahui apa definisinya dulu, apa sejarahnya, dan bagaimana ruang lingkupnya, gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih hermeneutika? Karena kita sering sekali mendengar kata ini ya, hermeneutika, tapi kita juga sering mendengar adanya pro dan kontra dari hermeneutika tersebut, gitu ya. Satu kata, tapi apa ya, menyebabkan banyak pendapat, kemudian ada yang pro dan ada yang kontra dengan hermeneutika tersebut. Nah, saya akan mengawali pembahasan hermeneutika ini yang pertama dengan sejarah hermeneutika. Nah, di sini saya akan melihat hermeneutika itu berasal dari kata apa dulu nih. Nah, kata hermeneutika itu berasal dari kata hermeneun yang berarti menafsirkan, gitu ya teman-teman. Nah, kata ini seringkali diasosiasikan dengan nama seorang dewa Yunani yang bernama dengan Hermes. Nah, dewa Hermes ini adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Jadi dewa Hermes ini adalah seorang interpret atau seorang penafsir ya, menafsirkan apa firman Tuhan yang dia sampaikan kepada manusia. Nah, sebetulnya kita juga bisa, jika akan membahasnya terlebih dahulu dari definisinya dulu ya, karena sebelum kita mengetahui sejarahnya, kita bisa mengetahui definisinya dulu. Nah, kalau dalam bukunya Bapak Syahirwan Samsudin itu dijelaskan bahwa secara etimologis hermeneutika itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu hermenein itu. Nah, bisa berarti menafsirkan, juga bisa berarti menjelaskan. Nah, di situ kata Hermanan ini selalu dikaitkan dengan dewa Hermes. Nah, siapa itu dewa Hermes? Yaitu utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Dia adalah penafsir firman Tuhan. Kemudian bagaimana firman Tuhan itu kan dengan bahasa Tuhan ya kepada si dewa Hermes, kemudian dewa Hermes itu menyampaikan kepada manusia ini dengan bahasa manusia. Nah, di situ sudah ada penafsiran, ada sebuah penafsiran di situ ya. Nah, kemudian untuk sejarah hermeneutika sendiri, sebenarnya hermeneutika itu perkembangannya bagaimana sih? Nah, di sini dalam penjelasannya di buku Pak Fahrudin Faiz bahwa pengasosiasian ini hermeneutika dengan dewa Hermes itu menunjukkan bahwa ada 3 unsur di situ. Nah, tiga unsur itu apa aja gitu kan? Nah, yang pertama ada yang namanya tanda. Tanda itu adalah suatu pesan atau teks tersebut itu dinamakan tanda yang menjadi sumber tafsir dengan pesan yang dibawa oleh Hermes. Nah, jadi Hermes sebagai seorang penafsir itu tadi menerima tanda, pesan atau teks dari Tuhan. Nah, kemudian ditafsirkan oleh Hermes. Jadi Hermes ini menjadi seorang perantara atau penafsir. Yang ketiga adalah penyampaian pesan oleh sang perantara agar dipahami dan sampai kepada si penerima. Nah, di situ sudah ada sudah dilakukan ya, sudah dilakukan penafsiran dari tanda, pesan atau teks dari Tuhan itu, kemudian bagaimana caranya sampai kepada manusia dengan bahasa yang dipahami oleh manusia tersebut. Nah, jadi dari sejarah yang pertama tadi bahwa ada ada kaitannya ya, ada kaitannya hermeneutika itu dengan dewa Hermes. Kemudian menurut Pak Farudin Faiz itu ada tiga maksud di situ ya. Yang pertama ada di situ tanda,
kemudian di situ ada perantara, dan yang ketiga itu ada penyampaian pesan dari seorang perantara kepada manusia atau si penerima. Nah, jadi bagaimana kemudian sejarah perkembangan hermeneutika itu? Nah, yang pertama hermeneutika itu adalah yang pertama itu ada hermeneutika teks mitos. Jadi pada masa Yunani itu yang terkenal atau ada yang muncul pada masa Yunani itu adalah teks mitos. Nah, dari teks mitos itu kemudian dimaknai atau dipahami atau ditafsirkan dengan hermeneutika. Nah, objek penafsiran pada saat ini ya, hermeneutika teks mitos ini pada saat Yunani itu adalah teks-teks kanonik atau yang telah dibukukan, baik yang berupa kitab suci, kemudian hukum puisi maupun mitos. Nah, pada masa Yunani kuno ini terdapat banyak teks mitos dan epos. Jadi di situ memaknai teks-teks tersebut, baik teks mitos, kemudian ada yang tadi kitab suci, itu sudah menggunakan hermeneutika. Nah, itu terjadi pada abad ke-8 atau pada abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, abad ke-8 dan abad ke-7 sebelum Masehi. Ini hermeneutika teks mitos ya. Nah, dari hermeneutika teks mitos ini kemudian yang kedua ada hermeneutika teks kitab suci. Nah, hermeneutika teks kitab suci ini ada ketika masa Yunani kuno. Ada yang namanya tokohnya yaitu Philo van Alexandrian pada abad ke-1 Masehi. Itu adalah pemaknaan hermeneutika terhadap Perjanjian Lama. Kemudian ada yang kedua yaitu tokohnya Origenes, yaitu awal abad ke-3 Masehi dengan pemikirannya hermeneutis Bible. Nah, karena yang kedua itu hermeneutik terhadap teks kitab suci, apakah juga bisa memaknai kitab suci orang Islam ya, atau kitab suci Al-Qur'an gitu ya. Namun sebelum itu saya akan membahas dulu ke ini hermeneutika kitab suci Perjanjian Lama, kemudian ada hermeneutika pemikiran hermeneutis Bible, kemudian di abad pertengahan itu tokoh-tokohnya itu mengembangkan dari pemikiran Philo dengan Origenes ini menjadi hermeneutika yang digunakan untuk memahami kitab suci dengan banyak pemaknaan gitu ya. Jadi ada pemaknaan yang dikembangkan oleh para tokoh di abad pertengahan tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas, karena yang pertama tadi ada ini teks mitos, kemudian ada hermeneutika teks kitab suci yang kemudian dikembangkan ya sampai sekarang. Jadi ini ada abad ke-1 Masehi, kemudian awal abad ke-3 Masehi, kemudian itu ada abad pertengahan. Di situ selalu berkembang ya pemaknaan hermeneutika terhadap teks kitab suci. Nah, bagaimana dengan hermeneutika teks kitab suci yang digunakan atau dipahami atau digunakan untuk memahami Al-Qur'an gitu ya. Sebagai itu kan juga teks kitab suci gitu kan. Al-Qur'an itu kan juga teks kitab suci. Nah, maka di situ Pak Sihron menjelaskan dalam bukunya bahwa hermeneutika teks kitab suci Al-Qur'an atau kitab sucinya orang Islam itu sudah dipahami tidak ketika itu, bahwa pemahamannya tidak hanya berhenti pada tinjauan linguistik semata. Jadi mereka itu para penafsir mencoba menangkap juga makna di balik teks Al-Qur'an. Nah, itu salah satu yang ingin disampaikan dari hermeneutika, yaitu memaknai sebuah teks atau tanda tadi ya, tidak hanya berhenti kepada bahasanya saja atau linguistiknya saja, namun bagaimana hermeneutika itu ingin mengungkap apa yang belum terungkap dari kata tersebut ya, yang masih disembunyikan, atau di balik teks itu sebetulnya ada apa. Nah, di situ kerja hermeneutika, apa yang ingin disampaikan oleh hermeneutika itu seperti itu. Nah, kemudian dari hermeneutika teks mitos, kemudian hermeneutika teks kitab suci, baik kitab suci Perjanjian Lama, Bible, sampai kepada kitab suci Al-Qur'an ya, itu semuanya
bisa menggunakan hermeneutika, meskipun nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana pro dan kontra penggunaan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran, gitu ya. Nah, hermeneutika Al-Quran itu dikembangkan juga oleh banyak mufasir ya, baik di kalangan sahabat, kemudian oleh para sufi. Nah, maksudnya dari para sahabat itu bagaimana? Jadi sebetulnya hermeneutika itu sudah ada sejak dahulu, tapi apa ya namanya itu bukan hermeneutika gitu ya. Jadi hermeneutika itu dikenalkan dari Barat. Nah, itu ada pemaknaan hermeneutika yang sebetulnya sudah diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini contohnya, sahabat Umar bin Khattab. Nah, ketika itu sahabat Umar bin Khattab menafsirkan Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berisi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat kan gitu. Nah, salah satunya itu ada awal mu'allafati qulubuhum, atau orang-orang yang telah diluluhkan hatinya meskipun belum Islam. Nah, Umar memahami bahwa golongan ini hanya ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan sudah tidak ada lagi pada masanya. Maka dari itu, menurut Umar bin Khattab, bahwa ayat itu atau wal mu'allafati qulubuhum itu ketika tidak ada pada masa Umar bin Khattab, maka tidak perlu diberikan zakat, gitu kan. Nah, dari situ apa bisa dilihat bahwa Umar bin Khattab tidak kemudian memaknai Al-Quran itu secara literal, gitu ya. Hanya teksnya saja. Kalau teksnya saja wal mu'allafati qulubuhum itu termasuk pada penerima zakat, tapi karena beliau ini apa ya menafsirkan atau mengambil langkahnya atau mengambil maknanya sebetulnya wal mu'allafati qulubuhum ini masih ada enggak ya pada masa beliau. Nah, ternyata sudah tidak ada, maka beliau juga tidak memberikan zakat kepada wal mu'allafati qulubuhum tersebut, gitu ya. Nah, itu sebetulnya penafsiran-penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hermeneutika tersebut sudah ada sejak sahabat juga, gitu ya. Seperti contohnya tadi sahabat Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga ada hermeneutika umum. Nah, hermeneutika umum ini nanti yang akan kita bahas ada hermeneutika di Barat, kemudian ada hermeneutika Islam. Seperti Syekh Maher, nanti ya ada Gadamer. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas sejarah perkembangan hermeneutika saja. Jadi hanya sekilas saja bagaimana hermeneutika itu berkembang. Jadi hermeneutika itu sebetulnya sudah ada sejak dahulu, kemudian berkembang hingga sekarang. Sampai sekarang ini apa digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam untuk menafsirkan Al-Quran kan gitu. Nah, kita sudah melihat bagaimana sejarah hermeneutika itu berkembang. Jadi mulai tadi ada hermeneutika untuk menafsirkan atau untuk menjelaskan atau untuk memaknai teks mitos. Kemudian yang kedua ada teks kitab suci. Jadi berkembang ya, ada teks kitab suci, dan yang ketiga itu ada pemaknaan hermeneutika untuk teks umum. Jadi apapun bisa dimaknai oleh atau dengan hermeneutika. Nah, nanti pembahasan teks umum ini juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi banyak yang tokoh-tokoh yang mengembangkan hermeneutika secara umum ini. Misalnya ada Syekh Al-Maher, kemudian ada Gadamer gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke definisi hermeneutika itu sebetulnya apa sih? Dari tadi kita udah ngomongin sejarah perkembangan hermeneutika yang digunakan untuk menafsirkan banyak teks ya. Nah, definisi hermeneutika kalau dalam bukunya Richard L. Palmer yang berjudul Hermeneutika menjelaskan bahwa hermeneutika itu menjadi 6 bentuk ya. Definisi hermeneutika itu menjadi 6 bentuk. Yang pertama yaitu teori eksegesis Bible ya, karena memang hermeneutika itu digunakan yang awalnya untuk menafsirkan Bible. Seperti tadi ya, sejarahnya ada menafsirkan Perjanjian Lama, kemudian Bible ya sampai kepada teks secara umum. Nah, yang kedua ada metodologi filologi secara umum nih kan, filologi. Jadi hermeneutika itu juga menafsirkan filologi juga atau memahami ya, memahami secara filologi juga. Kemudian yang ketiga ada ilmu pemahaman secara linguistik.
Nah, ini definisi hermeneutika sebegitu banyaknya dan sebegitu kompleksnya gitu ya. Yang keempat, ada fondasi metodologis Geesteswetenschap. Nah, yang kelima, fenomenologi eksistensi dan pemahaman eksistensial. Nah, jadi di sini hermeneutika itu juga fenomenologi eksistensi dan pemahaman secara eksistensial, gitu ya. Kemudian yang keenam ada sistem interpretasi. Nah, ini yang biasa atau digunakan untuk menafsirkan karena sistem interpretasi. Jadi apa sih sebetulnya yang bisa diinterpretasikan menggunakan hermeneutika? Kalau menurut sejarahnya tadi, kita bisa melihat bahwa banyak teks ya atau tanda yang bisa diinterpretasi atau yang bisa ditafsirkan dengan hermeneutika tersebut. Baik itu yang pada zaman Yunani kuno ada teks mitos, kemudian ada teks teks kitab suci, baik itu dari Perjanjian Lama, Bible sampai pada teks Al-Qur'an, gitu ya. Jadi itu adalah teks-teks yang bisa menggunakan hermeneutika dalam ini upaya sistem interpretasi. Nah, hermeneutika juga disebut sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti. Jadi ada banyak hal-hal yang kita tidak pahami dari sebuah teks ya. Karena teks itu kan berupa tulisan, maka banyak pemahaman yang berbeda-beda dari seseorang gitu ya. Kalau Al-Qur'an seperti mufasir gitu, dari mufasir. Jadi misalkan kita membahas tentang Al-Qur'an, maka banyak kata-kata atau ayat Al-Qur'an yang dari berbagai mufasir itu mempunyai cara pemaknaan atau pemahaman yang berbeda. Nah, di sini menurut Pak Fahrudin Faiz bahwa hermeneutika itu sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti, gitu ya. Yang pertama ada pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai seorang penafsir. Nah, di situ ada pengungkapan pikiran dalam kata-kata. Jadi sebuah kata itu dia akan diam atau tidak akan memberikan petunjuk ketika kita sebagai manusia itu tidak memahaminya, tidak menafsirkannya. Jadi tidak menerjemahkannya juga. Jadi kata-kata itu tidak akan bergerak sendiri ketika manusia tidak mencoba untuk memahaminya. Kemudian yang kedua, ada usaha mengalihkan dari bahasa asing yang tidak diketahui ke bahasa yang memahamkan. Nah, misalnya kita membahasnya ke Al-Qur'an bahwa ada usaha mengalihkan bahasa Al-Qur'an tersebut kepada bahasa yang kita pahami atau bahasa mufasir gitu ya. Kemudian yang ketiga, pemindahan ungkapan yang kurang jelas menjadi ungkapan yang jelas. Jadi kerja hermeneutika itu sangat banyak gitu ya. Yang pertama bisa mengungkapkan pikiran dalam kata-kata atau memahami kata-kata, kemudian mengalihkan dari bahasa asing yang tidak kita ketahui ke bahasa yang dipahami oleh kita. Kemudian yang ketiga, ada pemindahan ungkapan yang kurang jelas menjadi ungkapan yang sangat jelas gitu ya. Nah, masih dilanjutkan menurut Bauman bahwa hermeneutika ini didefinisikan sebagai sebuah upaya menjelaskan dan menelusur pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, dan kontradiktif yang menimbulkan kebingungan bagi pendengarnya. Nah, jadi hermeneutika itu ingin memperjelas sebetulnya misalkan sebuah ayat ini ingin mengatakan apa sih kok misalkan redaksinya seperti ini gitu ya. Misalkan kalau dipahami secara tekstualnya atau secara redaksinya saja, maka akan menimbulkan makna yang kontradiktif gitu ya, yang kontra dengan misalnya keadaan sekarang, konteks sekarang. Nah, itu bisa dipahami dengan menggunakan hermeneutika. Nah, maka hermeneutika itu sebetulnya apa sih hermeneutika? Nah, Pak Syahirwan menjelaskan bahwa
Hermeneutika itu adalah seni praktis yang digunakan dalam banyak hal, seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks dan sebagai dasar semua ini hermeneutika merupakan seni memahami. Jadi ini adalah sebuah seni bagaimana si mufasir itu memahami ayat atau memahami apa yang dia tafsirkan. Nah, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu teks atau makna suatu teks itu tidak jelas. Karena kalau kita sebagai orang yang bukan bahasa kita gitu ya, kan karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab dan bukan bahasa kita, maka kita perlu untuk memahaminya, menafsirkannya. Nah, salah satunya dengan cara hermeneutika, karena hermeneutika itu adalah salah satu seni praktis yang bisa digunakan untuk menjelaskan teks-teks yang tidak jelas menjadi lebih jelas, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat apa sih sebetulnya jenis-jenis dari hermeneutika itu. Nah, jenis hermeneutika itu ada 3, yaitu hermeneutika yang berisi cara untuk memahami, kemudian yang kedua ada hermeneutika berisi cara untuk memahami pemahaman, kemudian yang ketiga hermeneutika itu berisi tentang cara untuk mengkritisi pemahaman. Nah, maksudnya gimana itu? Yang pertama, hermeneutika yang berisi cara untuk memahami. Jadi bagaimana kita memahami suatu hal atau teks, ya bukan suatu hal, teks yang benar-benar belum pernah dipahami atau belum memahamkan, gitu ya. Jadi berisi cara bagaimana kita untuk memahami sebuah teks. Nah, yang kemudian yang kedua, hermeneutika itu berisi cara memahami pemahaman. Nah, kita sebagai audiens ya, si penerima teks itu bisa memahami pemahaman. Jadi gini, Al-Quran itu kan dari Allah, kemudian diturunkan ke malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini sudah melakukan interpretasi atau penafsiran dengan bahasa manusia yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa manusia ala Nabi Muhammad. Nah, di situ sudah terjadi penafsiran. Nah, hermeneutika ini bisa digunakan untuk memahami pemahaman Nabi Muhammad dalam menerima Al-Quran tersebut. Gitu ya. Jadi, hermeneutika yang berisi cara untuk memahami pemahaman. Jadi, Al-Quran diturunkan kepada Jibril tadi, kemudian Jibril melakukan interpretasi atau penafsiran dengan mengubah bahasa yang disampaikan oleh Allah kepada Jibril, diubah dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Muhammad sebagai seorang manusia. Nah, di situ sebagai audiens kita ya sebagai orang yang memahami Al-Quran itu bisa menggunakan hermeneutika yang jenis kedua, yaitu hermeneutika yang berisi cara untuk memahami pemahaman, gitu ya. Nah, yang ketiga, hermeneutika berisi mengkritisi pemahaman. Yang ketiga ini bagaimana seorang audiens yang mengkritisi pemahaman dari seorang mufasir, gitu ya. Karena mufasir bisa ditempatkan menjadi seorang reader. Jadi dari Allah diturunkan kepada Jibril, Jibril kepada Nabi Muhammad kemudian kepada para sahabat. Nah, para sahabat di sini para mufasir juga kan. Nah, itu bisa dikritisi pemahamannya oleh orang-orang setelah si mufasir, gitu ya. Jadi hermeneutika itu berisi cara untuk mengkritisi pemahaman. Jadi pemahaman ini sesuai atau tidak, gitu ya. Jadi yang kita kritisi itu bukan Al-Quran, apakah Al-Quran itu otentik, kemudian Al-Quran itu benar-benar dari Allah atau tidak, bukan. Tapi penafsiran-penafsiran yang sudah ada dari orang-orang yang sudah menafsirkan terdahulu, gitu ya. Jadi ada di situ memahami pemahaman, kemudian mengkritisi pemahaman di situ. Kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab dari Allah, kitab asli dari Allah, gitu ya. Kita otentik, yang pasti otentik, kita tidak menanyakan keotentikannya, tapi yang kita bahas adalah penafsirannya, gitu ya.
Nah, lalu apa hubungannya hermeneutika dan ilmu Al-Quran dan tafsir? Yang pertama, bahwa di sini ada praktik hermeneutika sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Yang pertama, ini terbukti dari problem hermeneutika itu senantiasa dialami dan dikaji, mesti tidak ditampilkan secara definitif. Hal ini terbukti dari kajian asbab an-nuzul dan nasikh dan mansukh gitu ya, nasikh mansukh. Nah, kalau dalam ulumul Quran itu ada asbab an-nuzul dan nasikh mansukh. Nah, menurut ini bahwa hermeneutika itu termasuk pada asbab an-nuzul dan nasikh mansukh. Karena hermeneutika itu tidak hanya memahami teks, tapi juga memahami konteks, gitu ya. Konteks ketika itu, gitu ya. Kayak asbabun nuzul itu kan memahami konteks ketika Al-Quran diturunkan atau ayat Al-Quran diturunkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, perbedaan antara komentar-komentar yang aktual terhadap Al-Quran dengan aturan, teori, dan metode penafsiran ada sejak mulai muncul literatur tafsir. Gitu. Kemudian yang ketiga, tafsir tradisional selalu dimasukkan dalam kategori misalkan tafsir filsafat, tafsir Syiah. Nah, hal ini ya karena banyak sekali ya macam-macam tafsir. Nah, hal ini memperlihatkan adanya kesadaran tentang kelompok tertentu, ada ideologi tertentu. Nah, ini problem-problem hermeneutika itu sudah ada sejak dahulu. Maka praktek hermeneutika itu sebetulnya sudah ada sejak dahulu. Kalau tadi kita ke sejarahnya bahwa seperti sahabat sahabat Umar bin Khattab juga sudah mengaplikasikan hermeneutika dalam memahami atau untuk memahami ayat Al-Qur'an ya, seperti tadi contohnya Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, asumsi dasar hermeneutika terhadap tafsir Al-Qur'an bahwa yang pertama, para penafsir adalah manusia. Ya kan? Nah, para penafsir adalah manusia. Jadi bisa dipahami atau bisa dikritisi juga. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, sebuah tafsir tidak dapat lepas dari bahasa, sejarah, dan tradisi. Bahwa sebuah tafsir itu kalaupun dia mengatakan bahwa tafsirnya objektif, tapi objektif itu hanya berapa persennya dan lebih banyak subjektivitasnya, gitu kan? Nah, bahwa tafsir tidak dapat lepas dari bahasa, ya, karena manusia itu kan menafsirkan teks dengan bahasa yang mereka gunakan. Kemudian ada sejarah tafsir itu sendiri. Kenapa si mufasir itu menafsirkan? Bagaimana tafsir itu lahir? Nah, itu kan ada. Kemudian yang ketiga ada tradisi. Jadi si mufasir itu menafsirkan Al-Qur'an tidak lepas dari tradisi di mana dia tinggal, gitu kan? Nah, tradisi ini juga akan mempengaruhi subjektivitas seorang mufasir. Karena mufasir itu kan manusia. Kembali lagi bahwa mufasir itu manusia. Kemudian yang ketiga, tidak ada teks yang mencari wilayah bagi dirinya sendiri. Jadi dia itu menafsirkan bisa dengan tujuan lain. Ya kan, bisa untuk menjawab problematika ketika itu. Nah, maka lahirlah tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apa yang diperoleh perspektif hermeneutika terhadap Al-Qur'an? Banyak ya. Jadi bisa memahami teks itu secara mendalam. Tidak hanya berhenti pada teksnya saja, tapi bisa ke kontekstualitasnya. Misalnya, sekarang kita akan memahami suatu ayat, maka kita akan melihat konteks sekarang. Berbeda dengan konteks para mufasir terdahulu. Mufasir terdahulu juga menafsirkan ayat secara konteksnya, gitu kan. Nah, problematika konteks sekarang dengan konteks dahulu itu sangatlah berbeda. Nah, maka yang diperoleh dari perspektif hermeneutika terhadap Al-Quran yang pasti banyaknya atau lahirlah banyak metode-metode hermeneutika yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran.
Nah, metode-metode hermeneutika ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi banyak orang-orang Muslim ya yang mempelajari hermeneutika, kemudian dia mengasah keilmuannya, dan lahirlah sebuah metode baru yang dilahirkan oleh orang Muslim tersebut. Gitu. Oke. Nah, terlepas dari itu, hermeneutika juga menghasilkan pro dan kontra. Kalau pro, kalau kita bisa melihat bagi yang pro dengan hermeneutika, maka dia akan mempelajari hermeneutika secara mendalam, kemudian dia akan melahirkan metode baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, kalau bisa saya sebut, ada di situ Fazlur Rahman misalnya, kemudian Nasr Hamid Abu Zaid, di situ juga ada Hasan Hanafi. Nah, itu bagi yang pro hermeneutika. Tapi sekarang kita akan bahas yang kontra hermeneutika dulu. Ada kelompok-kelompok yang kontra hermeneutika. Itu yang pertama, dia melandaskan atau dia beralasan gitu ya, mempunyai alasan bahwa yang pertama, dari aspek sejarahnya dulu, hermeneutika itu berasal dari tradisi Kristen, ya kan? Tadi kan untuk memahami Bible, kemudian Perjanjian Lama di sejarah yang awal tadi. Nah, kemudian lahir dari Barat, ya. Hermeneutika itu kan memang kalau secara sejarahnya sudah ada ketika Umar bin Khattab menafsirkan surat At-Taubah, tapi itu belum ada namanya hermeneutika. Hermeneutika itu baru lahir di Yunani kuno tadi kan, dari dewa Hermes gitu kan. Nah, itu kan dari Barat. Dan juga tradisi filsafat yang tidak sesuai dengan tradisi Islam. Maka itu kontra hermeneutika, yang pertama ada itu. Kemudian yang kedua, Islam telah memiliki metodologi tersendiri untuk menginterpretasikan Al-Quran, yaitu ulumul Quran. Untuk apa hermeneutika ketika kita sudah punya ulumul Quran yang bisa dibilang sudah sangat lengkap gitu ya. Nah, bagi yang pro, dia akan menjawab bahwa ulumul Quran itu sudah ada, tapi ulumul Quran itu belum melihat secara kontekstualnya, gitu ya. Jadi belum melihat juga bagaimana konteks ketika itu, gitu ya. Konteks ketika sekarang ini bagaimana? Jadi ada dialog, harus ada dialog. Bagaimana konteks ketika itu ayat diturunkan dan bagaimana konteks sekarang ketika si mufasir itu memahami Al-Quran atau memahami ayat Al-Quran, gitu ya. Nah, ada lagi yang kontra dengan hermeneutika, dia berargumen bahwa hermeneutika itu selalu yang ditanyakan adalah Al-Quran itu tidak otentik, gitu. Al-Quran itu tidak otentik dengan metode hermeneutika ini, pendekatan hermeneutika ini. Nah, kalau menurut Pak Sahiron, bukan yang dipermasalahkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dipermasalahkan itu bukan Al-Quran yang tidak otentiknya, tapi bagaimana penafsiran Al-Quran, gitu kan? Al-Quran itu selalu otentik, tapi penafsiran Al-Quran itu tidak selalu otentik, tidak juga selalu relevan. Maka dari itu hermeneutika dalam memahami ayat itu melihat konteksnya, konteks sekarangnya. Misalkan kalau si mufasir itu menafsirkan di zaman sekarang, gitu ya. Nah, itu. Jadi ada pro dan kontra hermeneutika. Ini yang kontra dulu ya. Kontra hermeneutika yang pertama, bahwa hermeneutika itu bukan lahir dari tradisi Islam. Kemudian yang kedua, bahwa Islam itu sudah punya ulumul Quran, maka tidak perlu hermeneutika. Karena ulumul Quran juga ada asbab an-nuzul gitu ya. Ketika kalau melihat konteks dahulu gitu. Nah, hermeneutika itu melengkapi ulumul Quran yang melihat konteks dahulu melalui asbab an-nuzul dengan melihat konteks sekarang. Jadi bagaimana ketika ayat ditafsirkan di sekarang itu juga harus menjawab problematika sekarang, gitu kan. Nah, kemudian bagi yang pro hermeneutika, yang pertama,
hermeneutika dan ilmu tafsir tidak berbeda. Keduanya mengajarkan tentang bagaimana memahami dan menafsirkan teks. Yang membedakan di antara keduanya adalah ruang lingkup dan objek pembahasannya. Bahwa objek penelitian hermeneutik itu ilmu sosial dan humaniora, sedangkan ilmu tafsir adalah objeknya hanya teks. Jadi, yang pro hermeneutika itu akan menjelaskan bahwa hermeneutika itu melengkapi ilmu tafsir, gitu ya. Kalau ilmu tafsir itu yang dibahas hanya teks saja, hermeneutika itu melengkapinya dengan ilmu sosial dan humaniora. Jadi bagaimana tafsir ayat Al-Quran itu dimaknai dengan ilmu lain kecuali ilmu tafsir, ada ilmu sosial dan humaniora juga, gitu, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua ada hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Bible, sedangkan ulumul Quran digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, seperti yang di awal tadi. Nah, keduanya ini dapat diintegrasikan atau digabungkan, gitu ya. Karena bahasa yang digunakan untuk menyampaikan keduanya menggunakan bahasa manusia, bahwa Bible itu juga disampaikan dengan bahasa manusia, Al-Quran juga disampaikan dengan bahasa manusia, maka keduanya bisa dipahami dengan hermeneutika itu. Nah, oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang hermeneutika. Jadi bagaimana sejarah hermeneutika, bahwa hermeneutika itu sebetulnya sudah ada ya sejak sahabat, gitu ya, sahabat Ibnu Abbas, juga sahabat Umar bin Khattab. Kemudian hermeneutika itu definisinya adalah sebuah penafsiran atau sebuah pemahaman teks, gitu ya. Karena di situ ada teks, kemudian ada pembuat teks dan ada pembaca teks. Jadi bagaimana memahami sebuah teks sesuai dengan pemikiran si autor atau pencipta teks. Siapa yang memahaminya? Yaitu si pembaca teks, gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk hermeneutika ini memang banyak pro kontra ya. Tapi untuk teman-teman silahkan dipahami. Ketika memang tidak sesuai, teman-teman bisa memberikan argumennya. Ketika sesuai juga bisa memberikan argumennya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.